إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, kita memasuki hadis yang keempat dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, al-hadithur rabi', hadith yang keempat, al-amalul ladhi yudkhilul jannah, amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ata a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala, dullani ala amalin إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. قال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan semangat beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kebersamaan beliau dengan Nabi alaihi salatu wassalam sekitar 3 hingga 4 tahun saja. Namun Allah azza wa jalla memberikan keberkahan pada usia beliau dengan kesungguhan beliau menekuni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diperselisihkan nama beliau dan nama ayah beliau. Lebih dari 30 pendapat dari kalangan pendapat para ulama di dalam menetapkan siapa nama beliau yang sebenarnya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang lebih menenangkan hati di antara sekian banyak pendapat bahwa beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr, dan ini juga merupakan pendapat Muhammad bin Ishaq rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang memiliki jumlah hadis yang mereka riwayatkan sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriyah dalam keadaan beliau berusia 78 tahun. Ada yang mengatakan beliau dikuburkan di Baqi', ada pula yang mengatakan bahwa beliau dikuburkan di Al-Aqir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata a'rabiyyun, datang seorang Arabi. Arabi berbeda dengan Arabi. Arabi adalah seorang yang berkebangsaan Arab. Adapun Arabi yaitu seorang yang datang dari pedalaman. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu kemudian ia berkata, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala amalin, atas satu amalan, idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, dakhaltul jannata, maka aku masuk ke dalam surga. Perhatikan pertanyaan dari A'rabi ini. Beliau bertanya tentang sesuatu yang akan membawa beliau
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat faedah yang sangat penting yang menunjukkan semangat A'rabi ini, dan demikian pula semangat para sahabat untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mengetahui sebab-sebab yang memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah hanya kepada Allah, yaitu engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka ini merupakan inti dari Islam, yaitu mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, mencakup ucapan, demikian pula amalan yang zahir dan yang batin. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini dengan tujuan untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka mentauhidkan dan beribadah hanya kepadaku. Perbuatan syirik terbagi menjadi dua bagian. Ada syirik akbar, yaitu perbuatan syirik yang dapat menyebabkan seorang hamba dikekalkan di dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar merupakan dosa yang paling besar di antara sekian dosa-dosa besar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa perbuatan syirik, baik yang akbar demikian pula yang asghar, apabila seorang melakukannya dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tuqimus salatal maktubah," dan engkau menegakkan salat al-maktubah, yaitu salat yang diwajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuqimu, engkau menegakkan. Beliau tidak mengatakan engkau melakukan. Berbeda antara menegakkan dan melakukan. Menegakkan salat yaitu menegakkan dengan berusaha menyempurnakan salat yang dia lakukan, baik secara zahir dan secara batin. Secara zahir engkau salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Demikian pula secara batin, dengan senantiasa memperhatikan kekhusyuan pada saat dia menegakkan salat tersebut. Sebab seseorang ketika mengerjakan salat berbeda apa yang dihasilkan. Terkadang ada seorang mengerjakan salat, dia tidak mendapatkan bahagian dari salat yang dia lakukan, kecuali hanya separuhnya, ada yang hanya sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi, tus'uha, thumnuha, sub'uha, sudusuha, khumsuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Seseorang ada yang ketika dia selesai mengerjakan salat namun tidak dicatat untuknya
kecuali 1/10 dari salatnya. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengahnya. Dan yang dimaksud dengan as-salatul maktubah, salat yang diwajibkan, yaitu salat 5 waktu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Menunaikan zakat termasuk di antara rukun Islam, sama halnya seperti salat 5 waktu. Demikian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, menggandengkan antara menegakkan salat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat yaitu engkau mengeluarkan dari sebagian hartamu yang telah ditetapkan di dalam syariat yang memiliki zakat, maka dikeluarkan dari harta tersebut sebagaimana yang telah ditentukan nisabnya di dalam syariat, apakah itu zakat emas atau perak atau zakat hewan atau pertanian dan zakat-zakat yang disyariatkan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagimu untuk melakukannya dan menegakkannya. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban haji. Mengapa demikian? Para ulama menjawab, ada kemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kewajiban haji kepadanya karena beliau mengetahui bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagian para ulama juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kewajiban haji karena ketika itu belum diturunkan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Namun kita telah mengetahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menunaikan ibadah haji termasuk di antara rukun Islam bagi seorang yang mampu untuk melakukannya. Lalu kemudian disebutkan di dalam hadis ini bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dia pun mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu, aku tidak akan menambah sedikit pun dari apa yang telah dijelaskan kepadaku ini, dan aku tidak akan menguranginya. Falamma walla, tatkala seorang badui ini kembali, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay yanzura, barang siapa yang senang untuk melihat, ila rajulin, kepada seseorang, min ahlil jannati, yang dia termasuk penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari ucapan Arabi ini secara zahir nampak bahwa dia tidak ingin menambah dari apa yang telah diajarkan kepadanya, sehingga dia hanya mencukupkan dengan salat 5 waktu, mencukupkan dengan puasa Ramadan, mencukupkan dengan menunaikan zakat yang wajib. Maka di sini timbul pertanyaan bahwa bukankah seorang membutuhkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah, membutuhkan untuk melakukan amalan-amalan nafilah, sebab kita tidak mengetahui apakah kewajiban yang kita lakukan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kita lakukan, dan itu pasti bahwa
di antara sekian kewajiban yang kita lakukan pasti ada kekurangannya. Maka dengan melakukan amalan-amalan nawafil akan menutupi berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada saat menunaikan kewajiban tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang senang untuk melihat kepada seorang yang termasuk dari penghuni surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Maka ada kemungkinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini benar-benar tidak mengurangi sedikit pun dari perbuatan dan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia mengerjakan kewajiban itu dengan sempurna, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira bahwa dia termasuk dari penghuni surga. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa maksud dari ucapan A'rabi, ucapan Badui ini, aku tidak menambah, maksudnya aku tidak menambah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku. Salat maghrib 3 rakaat, aku tidak menambahnya, maksudnya tidak menjadikannya 4 rakaat, dan tidak juga menguranginya, maksudnya tidak menjadikannya 2 rakaat, sehingga dia mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Salat zuhur 4 rakaat, salatul asr 4 rakaat, salatul maghrib 3 rakaat, dan seterusnya berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara faedah dari hadis ini, yang pertama kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, kewajiban untuk menegakkan rukun-rukun Islam yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menetapkan salah satu sifat Allah, yaitu al-yad. Allah azza wa jalla memiliki tangan yang sempurna, yang tidak menyerupai apapun dari makhluknya, dan itu dari sumpah yang disebutkan oleh Al-A'rabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.